wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beramal. Dan hari ini kita sudah berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, tanggal 3 bulan Ramadan. Ketika seorang diberi usia, kesempatan untuk beramal, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk beramal di bulan Ramadan. Ini adalah kenikmatan yang besar. Ketika seorang memanfaatkan semaksimal mungkin, maka ini bisa menjadi sebab seorang untuk naik derajatnya kelak di surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah kita bahas dalam sebuah hadis, ada salah seorang sahabat yang mengkisahkan tentang dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ada dua orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk Islam. Salah satu di antara keduanya lebih giat di dalam beramal. Ketika ada peperangan, maka orang ini ikut. Orang yang giat beramal ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad dan terbunuh di medan pertempuran. Dan tentunya ini merupakan keistimewaan. Adapun yang satunya tinggal selama 1 tahun, kemudian meninggal dunia di atas tempat tidur. Bukan meninggal dunia di medan pertempuran. Nah, suatu ketika sahabat yang menceritakan ini, Thalhah menceritakan, beliau melihat dua orang ini diizinkan masuk surga. Tentunya melihat di dalam mimpi. Ketika beliau seolah-olah berada di pintu surga, tiba-tiba ada yang keluar mempersilahkan orang yang meninggal belakangan. Disuruh masuk surga duluan. Selanjutnya, yang kedua adalah orang yang meninggal pertama tadi, orang yang giat beramal, kemudian wafat di pertempuran, di medan jihad. Dipersilahkan masuk, kemudian yang berikutnya, yang terakhir mengatakan kepada saat, irji, kamu kembali. Fa innaka lam ya'ni laka, sesungguhnya kau belum waktunya kembali. Silahkan kembali. Kemudian ketika pagi hari, beliau mengkisahkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian mereka pun terheran-heran. Setelah itu, kisah ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bertanya kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun?
Dari sisi mana kalian terheran terhadap kondisi dua orang tadi? Kemudian mereka menjelaskan, ya Rasulullah, sahabat yang ini nggak lebih rajin dari yang lainnya, tetapi masuk surga duluan. Mendahului orang yang giat di dalam beribadah dan terbunuh di medan pertempuran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dan bertanya kepada para sahabat, Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah yang ini, maksudnya yang masuk surga duluan itu tinggal di dunia ini, hidup selama 1 tahun sepeninggalan orang yang terbunuh di medan jihad? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian beliau kembali bertanya, wa adraka Ramadan fasamah? Dan orang tadi berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian berpuasa. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Kemudian orang tadi juga sholat demikian dalam jumlah demikian selama 1 tahun. Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Maka beliau jelaskan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya adalah sebagaikan langit dan bumi, atau lebih jauh dari langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya kesempatan untuk beramal itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan hari ini tanggal 3 bulan Ramadan 1447 Hijriah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita. Masih bisa beramal, masih bisa hadir kajian, mempelajari ayat-ayat Al-Quran Karim. Masih bisa berpuasa, bisa tarawih dan sebagainya. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan merupakan bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita manfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam ketaatan. Kalau sebaliknya kita nggak bersyukur, kemudian tidak memaksimalkan di bulan Ramadan, malas beribadah dan sebagainya, dikhawatirkan masuk ke dalam sabda yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin, atau raghima anfu abdin, adraka Ramadan, atau dakhala alaihi Ramadan, walam yughfar lahu." Sungguh sangat celaka, sangat rugi ketika seorang hamba mendapatkan kesempatan masuk di bulan Ramadan, tetapi ternyata dosanya nggak diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatal Islam rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufiknya kepada kita semua sehingga kita terus semangat beramal, memaksimalkan aktivitas yang berkualitas di bulan yang mulia ini. Baik, pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan mengkaji tafsirul Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Kita sudah sampai pada awal surat Al-Baqarah. Sudah sampai atau baru sampai? Pertanyaannya gitu. Masih awal surat Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah pun merupakan surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah. Tapi mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Dan bukan sekedar panjang usia, namun juga keberkahan dalam usia ini. Sehingga aktivitas kita bisa memberikan manfaat kepada diri kita, kepada yang lain, buat dunia kita maupun akhirat. Taib. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan huruf hijaiyah. Tentunya surat ini merupakan surat Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada yang wakafnya di la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raib. Ada yang berhenti di situ. Fihi hudan lil muttaqin. Ada juga yang berhenti. Dzalikal kitab. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik. Tentang huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah.
Ini kalau kita perhatikan, ada sebagian surat yang dimulai dengan satu huruf saja. Misalkan surat apa? Surat Qaf. Kemudian surat Shad. Kemudian surat yang juz 29, surat Al-Qalam. Diawali dengan huruf apa? Nun, seperti itu. Ada juga sebagian surat yang diawali dengan 2 huruf. Contohnya apa? Toha, kemudian Yasin, kemudian Hamim. Beberapa surat. Ada juga yang diawali dengan 3 huruf. Contohnya apa? Surat yang kita bahas. Alif Lam Mim. Seperti itu. Surat Luqman, kemudian surat Ar-Rum, Al-Baqarah, kemudian juga selanjutnya surat Ali Imran dan surat yang lainnya, Sajadah dan sebagainya. Ada juga yang Alif Lam Ra. Seperti surat apa? Yusuf misalkan. Ada juga sebagian surat yang diawali dengan 4 huruf. Alif Lam Mim Ra. Ada juga Alif Lam Mim Shad, seperti itu. Ada juga yang diawali dengan 5 huruf. Surat Asy-Syura dan surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, shad. Dan cara membacanya pun seperti itu. Bukan hurufnya disambung dikasih harokat, tidak. Tetapi dipotong-potong. Alif Lam Mim. Bukan a, lama, atau ka, ha, ya, aso gitu. Mau difasih-fasihkan kayak apa tetap salah gitu. Kemudian berkaitan dengan maknanya. Para ulama berselisih pendapat. Apa makna alif lam mim atau yang sejenisnya huruf-huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah ini? Al-Imam Suyuti rahimahullah menjelaskan di dalam kitab beliau Al-Itqan. Begitu juga dengan Imam Zarkashi di dalam kitab beliau Al-Burhan. Makna atau perselisihan makna. Ada yang menyebutkan sampai lebih dari 20. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan secara garis besar itu kembali kepada 4 pendapat. Yang pertama adalah alif lam mim itu ada maknanya. Yang kedua itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang sama sekali tidak ada maknanya. Pendapat yang ketiga adalah ada maknanya. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Pendapat yang keempat adalah tawakuf. Tawakuf itu artinya ya sudah nggak tahu. Yang pertama yang mengatakan bahwasanya alif lam mim itu ada maknanya, maka mereka pun juga berselisih pendapat. Apa maksudnya? Apa maknanya? Ada di antara mereka yang mengatakan ini adalah Ismullah Azza wa Jalla, nama Allah. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah pembuka nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan alif. Allah. Diawali dengan alif. Taib. Lam. Artinya apa? Maksudnya adalah latif misalkan. Atau mim. Maksudnya apa? Majid. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat sebagian ulama. Ada juga yang mengartikan ini adalah nama-nama surat. Atau merupakan sebuah identitas. Misalkan seperti surat Alif Lam Mim. Maksudnya apa? Surat Al-Baqarah. Atau surat Hamim. Atau surat Kaf Ha Ya Ain Shad. Maksudnya surat Maryam. Atau Toha. Yang namanya surat juga namanya ada surat Toha. Meskipun ada yang mirip Alif Lam Mim. Misalkan seperti surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Sehingga memerlukan penjelasan yang lebih dengan apa? Menyebutkan bagian dari surat itu. Misalkan alif lam mim dzalikal kitab. Dzalikal kitab maksudnya berarti apa? Surat Al-Baqarah atau alif lam mim as-sajadah. Jadi menjadi sebuah identitas. Dan yang seperti ini pun juga ada di sekeliling kita. Misalkan seperti orang menyebut nama. Fulan. Misalkan Nasrullah. Nasrullah banyak namanya Nasrullah. Nasrullah siapa? Nasrullah Indonesia atau Indonesia. Di Indonesia ternyata banyak Nasrullah. Terus bagaimana? Nasrullah misalkan ditambahin apa? Misalkan Jawa. Atau Nasrullah Sunda. Atau Jawa Sunda. Ya. Janda. Jawa
Sunda misalkan. Akhirnya menjadi sebuah identitas. Begitu juga dengan nama-nama ini. Jadi menjadi sebuah identitas bagi surat tersebut. Alif Lam Mim As-Sajadah berarti surat As-Sajadah. Alif Lam Mim Ali Imran berarti Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum dan seterusnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini adalah huruf-huruf tidak ada artinya. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan bahasa Arab. Dan di dalam bahasa Arab huruf itu enggak berdiri sendiri. Artinya misalkan seperti A, Ba, Ta. Artinya apa? Enggak ada artinya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Alif Lam Mim berarti enggak ada artinya. Yang pendapat ketiga mengatakan ada maknanya, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Muqaddimah fi Tafsir, menukil perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya tafsir itu ada empat macam. Yang pertama adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap orang. Artinya orang itu enggak ada uzur untuk tidak mengetahui. Yang kedua, sesuatu yang diketahui oleh orang Arab dengan bahasa mereka. Artinya orang kalau sudah belajar bahasa Arab ya kan paham gitu. Yang ketiga adalah sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Orang-orang yang ahli tafsir misalkan, mereka yang paham. Hanya diketahui oleh mereka. Dan yang terakhir adalah mimasta'tsarallahu bi'ilmihi. Yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah huruf pembuka surat ini. Adapun pendapat yang terakhir adalah tawakuf. Tawakuf maksudnya tidak mengatakan ada artinya atau tidak mengatakan tidak ada artinya. Sebagian mengatakan yang namanya Al-Qur'an enggak mungkin enggak ada artinya. Allah turunkan Al-Qur'an tanpa ada artinya. Enggak mungkin. Pasti ada artinya. Tetapi pendapat yang keempat ini mengatakan wallahu alam, apakah ada artinya atau tidak, seandainya ada artinya pun artinya apa, wallahu alam. Jadi tawakuf tidak mentafsirkan. Yang jelas hikmahnya sebagian ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala turunkan yang seperti ini di antaranya adalah menunjukkan al-i'jaz. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar mukjizat. Orang Arab itu pandai mengolah kata, menyusun huruf-huruf, pandai bersyair dan sebagainya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang Arab yang fusoha, mereka benar-benar fasih. Ketika mendengarkan huruf-huruf Al-Quranul Karim, dan ini tentunya tidak biasa mereka dengar, maka mereka akan perhatian terhadap bacaan tersebut. Kemudian ini juga merupakan tantangan bagi mereka. Mereka yang merupakan orang Arab, yang pandai mengolah kata, menyusun kata-kata dalam bahasa Arab, kemudian membuat perkataan itu semakin indah dan sebagainya. Tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, mereka sama sekali nggak bisa menandingi Al-Quran, membuat seperti Al-Quran, atau bahkan 10 surat, atau bahkan 1 surat pun mereka tidak bisa. Ini diantara hikmahnya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab. Maksudnya adalah kitab itu atau Al-Qur'anul Karim. Jadi Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang mengatakan maksudnya bukan Al-Qur'an tetapi misalkan seperti Taurat atau Injil, maka itu tentu salah. Apalagi dijelaskan selanjutnya la raiba fihi. Tidak ada keraguan, tidak ada sesuatu yang membuat seorang itu ragu. Artinya Al-Quran itu sempurna. Dan kesempurnaan itu tidak ada dalam kitab manapun selain Al-Quranul Karim. Sehingga Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Quran. Dan Alkitab maksudnya adalah Al-Maktub. Dia masdar tetapi maknanya adalah maf'ul. Artinya sesuatu yang tertulis. Maktub indallahi azza wa jal. Di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz, kemudian juga fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah. Jadi Al-Qur'an juga tertulis bi aidi safarah, di tangan para malaikat, kemudian juga maktub, tertulis di mushaf-mushaf yang dipegang oleh kaum muslimin. La raiba fih, tidak ada keraguan. Jadi la di sini maksudnya adalah nafi, menafikan. Tidak ada sesuatu yang membuat seorang itu ragu-ragu atau
tidak ada kekurangan dan sebagainya. Ada yang menafsirkan la di sini maksudnya adalah la nahiyah. Maksudnya la yang artinya larangan. Artinya la raiba, artinya la tartabu. Janganlah kalian ragu-ragu. Kenapa? Karena memang di realita, secara realita memang ada orang yang meragukan Al-Quranul Karim. Siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang terus-menerus mereka berada dalam keraguan-raguan. Fahum fi raibihim yataraddadun. Tetapi wallahu alam, pendapat yang pas ya adalah la di sini nafiyah yang menafikan, bukan la nahiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim, bukan berbicara tentang kondisi orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi terlepas apakah yang membaca itu menerima atau tidak, ragu-ragu atau tidak, menganggap dalam Al-Qur'an ada kontradiksi atau tidak, ada kesalahan atau tidak, maka itu bukan urusannya. Karena dalam ayat ini dijelaskan berkaitan dengan masalah kitab itu sendiri, di antara sifatnya adalah la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Huda artinya adalah petunjuk, hidayah, baik itu yang berkaitan dengan ilmu maupun dengan amal. Seorang bisa menjalankan kebaikan, amal soleh, itu kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayatul ilm dan hidayatul amal. Setelah seorang mengetahui kebenaran, kemudian dia mendapatkan taufik dari Allah untuk menjalankan kebenaran tersebut. Adapun al-muttaqin atau al-muttaqun maksudnya adalah orang-orang yang bertakwa. Dan hakikat takwa adalah ketika seorang menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang ditakuti benteng, penghalang. Ketika seorang takut terhadap neraka, dan neraka merupakan sesuatu yang paling ditakuti oleh setiap manusia. Ketika seorang menjadikan benteng antara dirinya dengan neraka, bentengnya apa? Amal soleh, menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan larangan-larangannya. Inilah hakikat takwa yang sebenarnya. Al-Quranul Karim berarti kitab ini, yaitu Al-Quranul Karim yang sempurna, merupakan petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Dan di sini dijelaskan la raiba, tidak ada keraguan atau yang sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Seperti yang terjadi di zaman Imam Ahmad ketika penguasa memaksa rakyatnya untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Konsekuensinya adalah kalau Al-Quran makhluk, berarti yang namanya makhluk itu ada kekurangan atau enggak sempurna. Di sini dijelaskan la raiba fih, berarti Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari yang namanya berbagai macam kekurangan. Pernah kita bahas di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas." Al-Qur'anul Karim Allah turunkan di bulan Ramadan. Petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Sedangkan dalam ayat ini dijelaskan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apakah setiap manusia bertakwa? Tidak. Yang gak bertakwa banyak. Bahkan yang kufar, yang gak percaya terhadap Al-Quran pun juga banyak. Nah, dalam ayat yang lain Allah jelaskan hudan linnas. Dalam ayat ini Allah jelaskan hudan lil muttaqin. Ini pernah kita bahas. Masih ingat? Siapa ingat? Mana yang lebih benar? Mana yang benar? Kalau semuanya otomatis benar. Baik. Mana yang paling benar? Kira-kira jawabannya apa? Masih ingat? Jelas ya, tidak ada yang paling benar. Enggak ada si paling-paling di sini. Semuanya benar, semuanya tepat. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan petunjuk. Petunjuk itu ada dua. Seperti yang sudah kita bahas, ada petunjuk al-ilmu, ada petunjuk al-amal. Petunjuk al-irsyad, yang menyampaikan pengetahuan, yang menunjukkan kebenaran. Inilah kebenaran. Al-Quranul Karim Allah turunkan
sebagai sumber petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tetapi tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ketika seorang mengetahui kebenaran, tidak setiap orang mau mengamalkan kebenaran. Sehingga ketika seorang sudah mengetahui kebenaran dan ingin mengamalkan kebenaran, maka dia butuh petunjuk al-amal atau yang disebut sebagai at-taufiq. Nah, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, mengamalkan isi Al-Quran. Maka disebut hudan lil muttaqin. Setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang Al-Qur'anul Karim yang sempurna, tentang orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai petunjuk, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat-ayat selanjutnya ciri-ciri mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi dijelaskan pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ada 5 ciri-ciri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan dari sebagian apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Ayat yang keempat Allah berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman bima unzila ilaik, terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kitab-kitab samawi yang diturunkan sebelum engkau kepada nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang yakin beriman terhadap yaumul akhir, hari akhirat. Di sini merupakan penjelasan tentang ciri-ciri mereka orang yang beriman. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Al-Qur'anul Karim menafsirkan ayat yang lain, saling menafsirkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah kaidah abyanul bayan bayanuhu ta'ala. Sejelas-jelasnya penjelasan adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik tafsir adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quranul Karim. Seperti yang pernah kita bahas ketika kita membahas usul tafsir, atau ketika membahas tentang ayat siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi nyambung pembahasan siapakah mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri-cirinya Allah jelaskan pada ayat yang selanjutnya. Yang pertama adalah yang beriman terhadap hal yang gaib. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, infak. Yang keempat, beriman terhadap kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, beriman kepada yaumul akhir. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, beriman kepada hal yang gaib. Yang gaib itu apa? Ya, sesuatu yang mungkin nggak tampak atau nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Misalkan seperti alam barzakh. Kehidupan alam barzakh ketika seorang meninggal dunia dan berpindah ke alam lain. Atau misalkan seperti adanya malaikat. Ini nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Atau misalkan seperti kisah-kisah umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala kisahkan kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, Tsamud, Ad, dan sebagainya. Meskipun sebagian kisah-kisah tersebut bisa dibuktikan secara teori, entah dengan teori fosil atau dilihat dari bekas-bekas bangunan-bangunan yang ada, kemudian dipelajari sejarahnya, ataupun sesuatu yang nggak bisa dibuktikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala hancurkan sebuah kaum, kemudian nggak tersisa, bahkan sampai rumah-rumah mereka nggak tersisa misalkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka orang-orang yang bertakwa percaya. Jadi bukan hanya sekedar mempercayai sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera atau sesuatu yang dibuktikan, tidak.
Kemampuan manusia itu terbatas. Untuk membuktikan sesuatu terbatas. Terkadang muncul di kemudian hari. Nah, sikap orang yang bertakwa adalah beriman. Apakah terbukti atau tidak terbukti? Maka sikap orang bertakwa percaya dan beriman terhadap sesuatu yang gaib. Misalkan di alam barzakh. Orang pengen tahu apa sih yang dialami oleh jenazah. Kemudian pasang kamera pengen melihat malaikat misalkan. Dalam hadis jelaskan. Akan datang malaikat berwarna hitam, berwarna biru. Dan sikap kita harus beriman. Ketika dipasang kamera, ia nggak akan terlihat. Kenapa? Kamera itu urusan dengan dunia, CCTV misalkan. Berkaitan dengan kehidupan dunia, sedangkan orang meninggal dunia, sudah di alam lain. Nggak bisa dijangkau oleh kehidupan dunia ini. Taib. Berkaitan dengan malaikat. Atau berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi, maka itu merupakan sesuatu yang gaib. Ciri-ciri hari kiamat yang terjadi di akhir zaman misalkan. Itu sesuatu yang gaib. Dan kita semua tidak akan bisa mengetahui hal-hal yang gaib kecuali kembali kepada dalil. Kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Selain itu nggak bisa. Nah, orang yang beriman ketika melihat hal-hal yang gaib, ada kabar-kabar yang berkaitan dengan hal yang gaib, baik itu melalui Al-Quran maupun hadis, maka orang yang bertakwa mereka langsung percaya dan beriman. Kemudian selanjutnya ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang mulia. Semakin beriman semakin mulia. Semakin seorang bertakwa maka semakin dia mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Tadi dijelaskan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka orang yang bertakwa. Berarti petunjuk tadi berkaitan dengan ketakwaan seseorang. Artinya ketika seorang semakin bertakwa berarti semakin dia mendapatkan petunjuk. Karena sebab seorang untuk mendapatkan petunjuk Al-Quranul Karim adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ketakwaan menurun berarti menurun juga petunjuk dari Al-Quranul Karim tadi. Karena di sini dijelaskan sebab ya. Sebab seorang untuk mendapatkan petunjuk adalah bertakwa. Ketika sebabnya semakin kuat maka hasilnya pun akan semakin kuat. Begitu juga dengan masalah keimanan. Semakin seorang beriman maka semakin mulia. Semakin terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang waktu itu makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan taghaddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghada. Wa ma'ana Abu Ubaidah. Dan bersama kami salah seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Faqala ya Rasulullah hal ahadun khairum minna. Beliau bertanya. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan. Ya Rasulullah adakah orang yang lebih baik dari kami? Aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak. Kami beriman kepada engkau. Islam kemudian kami berjihad bersama engkau. Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, ada. Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang-orang yang hidup setelah engkau mereka beriman kepadaku sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Jadi iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah bertemu, enggak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih baik. Tetapi tentunya di sini bukan berarti lebih baik secara mutlak, tidak. Dari sisi ini mereka lebih baik. Tetapi kalau ditinjau secara umum, dilihat secara umum, para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah generasi yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalah ini. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah. Yang menegakkan salat. Salat di sini umum, mencakup salat yang wajib maupun yang sunnah. Dan mereka orang yang bertakwa, ciri-cirinya adalah menegakkan, bukan sekedar melakukan salat. Kalau sekedar melakukan, maka orang-orang munafik pun juga melakukan. Menegakkan maksudnya adalah
ketika seorang itu benar-benar memperhatikan waktunya. Memperhatikan qiyam, rukuknya, sujudnya, rukun-rukunnya, wajibnya, khusyuknya, semua diperhatikan. Dan dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seorang yang menegakkan sholat. Sehingga sholat yang seperti inilah yang akan berdampak pada perilaku seseorang. Akan berpengaruh pada perilaku seseorang. Dalam sebuah hadis jelaskan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah salat. Salatnya dulu dihisab. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya pun menjadi baik. Kalau salatnya jelek, maka seluruh amalannya menjadi jelek. Kalau enggak salat, berarti Islam KTP. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika seorang sudah menegakkan sholat, maka sholat itu akan berdampak pada perilaku seorang. Seperti yang disebutkan dalam sebuah ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang fahsya dan munkar. Nah kalau orang sudah sholat tetapi masih melakukan perbuatan dosa yang fahsya dan mungkar dan terus menerus seperti itu, berarti bukan sholatnya yang salah, tetapi orang tersebut belum menegakkan sholat dengan semestinya. STMJ apa? Sholat terus, maksiat jalan. Taib. Berarti ciri-ciri orang yang bertakwa adalah menegakkan sholat. Dan ketika seorang sholat pada hakikatnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini diawali dengan iman, masalah iman kepada yang gaib. Kemudian iqamatus shalah. Selanjutnya masalah infak. Jadi sholat itu diutamakan dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena memang sholat adalah amalan yang istimewa. Dan syariat sholat pun juga mendahului syariat zakat. Kemudian dalam satu hari seorang sholat 5 waktu minimal. 5 kali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan masalah zakat, infak atau sedekah dan sebagainya, itu merupakan muamalah antara sesama hamba. Sehingga salat ini tentunya lebih istimewa. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang yunfikun, maksudnya menginfakkan dari sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di sini umum, baik itu yang wajib maupun yang tidak wajib, seperti zakat, menafkahi keluarga, ataupun sedekah yang sifatnya umum. Membelanjakan harta di dalam kebaikan di jalan Allah, maka itu merupakan kebaikan atau sedekah. Dan juga enggak dijelaskan dalam ayat ini sifat sedekah tadi. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri-ciri atau sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, di antaranya adalah mereka yang membelanjakan hartanya dan enggak berlebihan dari satu sisi ataupun sisi yang lainnya, enggak pelit dan enggak boros. Dia tahu mana kira-kira yang bermanfaat sehingga enggak mubadzir dan juga enggak pelit di dalam membelanjakan hartanya. Jadi orang yang bertakwa adalah yang mereka membelanjakan hartanya tanpa berlebihan. Misalkan ketika seorang menyediakan seluruh hartanya, sedekah yang sifatnya sunnah, kemudian yang wajib ditinggalkan. Seperti apa? Misalkan seperti menafkahi keluarga. Nah ini terbalik. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang yunfikun, menafkahkan hartanya. Kemudian berkaitan juga dengan masalah nafkah ini. Kelak di hari akhirat seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dari dua sisi.
lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang tidak akan bergeser, enggak akan beranjak sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Jadi seorang yang bertakwa bukan hanya sekedar memperhatikan kemana dia membelanjakan hartanya, tapi juga dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Ketika seorang mengambil dari harta yang haram, mengambil hak orang lain, kemudian tujuannya adalah untuk disedekahkan, maka sedekahnya enggak sah atau batil. Sedekahnya batil. Kenapa? Karena yang disedekahkan bukan harta dia, harta orang lain, mengambil dengan cara yang haram. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Mereka orang-orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan Al-Qur'an dulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yang diturunkan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Diawali dengan Al-Quran karena memang Al-Quranul Karim meskipun diturunkan yang paling akhir, namun Al-Quranul Karim sempurna. Al-Quranul Karim merupakan yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi kitab penutup dari kitab-kitab yang sebelumnya. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab sebelum engkau yang diturunkan kepada nabi-nabi dan yang sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman terhadap yaumul akhir. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Yaumul akhir disebut yaumul akhir karena memang tidak ada hari setelahnya. Yaumul akhir maksudnya hari yang terakhir karena memang datangnya setelah kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Dan ini mencakup seluruh kejadian-kejadian yaumul qiyamah, ketika seorang dibangkitkan dari kuburnya, ketika seorang dihisab, kemudian amalan ditimbang, kemudian yang berkaitan dengan masalah balasan kebaikan surga atau neraka dan sebagainya. Nah, orang yang bertakwa mereka meyakini hal itu semua dan benar-benar beriman dan benar-benar yakin. Nah, keimanan inilah yang akan mempengaruhi seseorang. Makanya disebutkan di dalam surat-surat yang lain atau di ayat-ayat yang lain atau disebutkan dalam hadis-hadis, sering sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan antara keimanan kepada Allah dan yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang orang-orang yang curang, Allah kaitkan dengan kehidupan yaumil akhir. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini atau menyangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan kelak di hari akhirat? Karena memang ketika seorang beriman terhadap yaumil akhir, maka dia akan mempersiapkan. Setelah mengetahui, kemudian meyakini, percaya, beriman, maka keimanan itu akan melahirkan amalan. Amalan yang bisa mengantarkan seorang kepada surga dan menghindarkan dari neraka. Nah, kalau orang nggak beriman, ya dia nggak persiapan. Nggak persiapan dan nggak takut berbuat zalim. Nggak meyakini bahwasanya apa yang dia kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat. Adapun orang-orang muslim yang beriman tapi masih terus berbuat zalim, bisa jadi ya dia beriman tetapi keimanannya lemah. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah, ini adalah 5 ciri-ciri orang yang bertakwa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sifati mereka. Disifati dengan sifat kesuksesan. Dalam surat atau dalam ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Ulaika mereka, ala hudan mir rabbihim, di atas petunjuk dari Rabb mereka.
Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Al-muflihun maksudnya adalah sukses, atau al-falah artinya adalah keberhasilan dan kesuksesan. Ulaika ini adalah mengisyaratkan kepada mereka. Maksudnya adalah orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. 5 sifat yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Mereka itulah ala hudan mir rabbihim. Mereka yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ala maksudnya di atas. Karena memang kedudukan mereka ada di atas. Jadi seolah-olah mereka sedang berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berjalan, mereka seolah-olah mendapatkan cahaya. Ada penerang yang memberikan petunjuk kepada mereka. Hudan mir rabbihim, dari Rabb mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada mereka. Karena seperti yang sudah kita bahas pada ayat yang kedua tadi, ketika seorang bisa beramal, ketika seorang bisa sholat, menegakkan sholat, ketika seorang bisa beriman terhadap hal-hal yang gaib, bisa mengetahui, mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, kemudian mau percaya, beriman. Kemudian mau menegakkan sholat setelah mengetahui tentang sholat, dia kerjakan sholat dan dia menegakkan sholat. Ketika dia mendapatkan ilmu untuk bersedekah, dia tahu sedekah yang wajib, yang zakat, mana yang sunnah. Kemudian dia mengamalkan ilmunya. Dia tahu tentang kitab-kitab, tentang Al-Quranul Karim. Dia pelajari dan dia amalkan. Kemudian dia tahu tentang hari kiamat, kejadian-kejadian hari kiamat. Kemudian keimanan tersebut mempengaruhi perilaku dia. Dia beramal, mempersiapkan untuk hari kiamat. Nah, semua itu tidak bisa lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka orang-orang yang bertakwa, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu petunjuk ilmu maupun petunjuk amal. Baik itu petunjuk al-irsyad maupun petunjuk at-taufiq. Karena realitanya nggak semua orang yang mengetahui kebenaran bisa mengikuti kebenaran. Nah, kalau orang sudah bisa menggabungkan antara ilmu dan amal, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya Allah jelaskan wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Jadi sifat sukses ini merupakan sebuah tujuan yang bisa didapatkan melalui sebab atau wasilah, yaitu apa? 5 ciri-ciri tadi. Ketika seorang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan sampai pada tujuan, yaitu al-falah, kesuksesan. Wa ulaika humul muflihun. Jadi dikaitkan antara tujuan dan sebab tadi. Semakin seorang beriman, semakin seorang bertakwa, semakin seorang beramal, maka kesuksesan itu semakin mereka dapatkan. Jadi erat sekali kaitannya antara amalan dan tujuan tadi. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian mereka disifati dengan muflihun, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Mereka adalah orang yang sukses. Dan al-falah seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama, maksudnya adalah al-fauzu bil matlub wan najah minal marhub. Ketika seorang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, al-matlub, yang dia impikan, yang dia cita-citakan, yang dia cari, berhasil dia dapatkan. Kemudian wan najatu minal marhub, dan dia terhindari dari sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang ditakuti. Sesuatu yang paling diinginkan oleh manusia adalah surga. Gak ada melebihi surga. Surga tentunya dengan berbagai macam kenikmatannya, di antaranya adalah kenikmatan yang terbesar melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesuatu yang paling ditakuti oleh seseorang adalah apa? Neraka. Sehingga ketika seorang
menjalankan ketaatan tadi, memiliki 5 ciri-ciri tadi, kemudian dia sukses, kemudian masuk surga dan terhindari dari api neraka, itulah hakikat al-falah yang sesungguhnya. Dalam ayat lain Allah jelaskan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dihindarkan atau terhindari dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala jelaskan faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Dan inilah hakikat sukses yang sebenarnya. Adapun sukses di dunia relatif. Sangat relatif sekali. Terkadang seorang sukses, tapi orang lain menganggap itu bukan sukses. Kenapa? Karena dia sudah punya kriteria kesuksesan tersendiri. Punya cita-cita tersendiri. Terkadang seorang gagal. Ternyata kegagalan itulah yang mengantarkan kepada kesuksesan. Itulah dunia. Tetapi hakikat sukses yang sebenarnya adalah kelak nanti di hari akhirat. Dan semua itu bisa ditempuh atau dilalui dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara kesuksesan dengan sebabnya. Ketika sebabnya semakin besar, maka hasilnya, tujuannya, pencapaiannya pun juga semakin besar. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Semakin seorang kuat di dalam menjalankan hukum sebab akibat tadi, menjalani sebab seorang untuk mendapatkan kesuksesan, maka tingkatan surga pun semakin tinggi. Semakin bertakwa, semakin tinggi derajatnya kelak di akhirat. Ketika seorang semakin rendah ketakwaannya, maka tingkatannya pun juga rendah di surga kelak. Inilah yang membuat kita harus berusaha apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan tentang tingkatan surga ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'aun ashabal ghuraf, kama tatara'aun al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq." Penduduk surga itu bisa saling melihat dengan ashabul ghuraf. Ashabul ghuraf maksudnya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang menempati tempat yang istimewa yang paling atas. Mereka bisa saling melihat. Sebagaimana di dunia ini ketika manusia melihat bintang yang bersinar, yang berada di ufuk, di langit. Jadi terlihat antara yang satu dengan yang lainnya. Qalu ya Rasulullah. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum?" Apakah itu merupakan tempat-tempat bagi para nabi dan gak akan ada yang sampai kecuali mereka semua? Artinya selain para nabi gak bisa dapat tempat seperti itu. Ini pertanyaan para sahabat yang menunjukkan bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka punya semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan tingkatan yang paling tinggi. Dan memang inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau minta maka mintalah firdausul a'la, minta surga yang paling tinggi. Jangan setengah-setengah atau ya Allah pengen dapat surga bagian pinggir juga nggak apa-apa misalkan, atau di luarnya, atau enggak seperti itu. Kita punya cita-cita yang paling tinggi, kemudian disertai dengan apa? Usaha. Semakin seorang bertakwa, semakin berusaha, kemudian minta kepada Allah surga yang paling tinggi. Bukan dengan ibadahnya yang bermalas-malasan, kemudian masih menerjang kemaksiatan, kemudian minta surga yang paling tinggi. Ini kurang tepat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya seperti itu, beliau menjawab, qala la, bukan, tidak seperti itu. Walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Kemudian beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Mereka ashabul ghuraf adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai atau beriman kepada rasul-rasul. Artinya apa?
laisat khassah bil anbiya. Jadi tempat-tempat yang tinggi itu bukan khusus untuk para nabi saja, tetapi kepada setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul mereka. Ini menunjukkan bahwasanya nggak sama tingkatan di surga. Kemudian juga di dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kenikmatan surga. Innal abrara lafi na'im. Orang yang berbuat baik, berbakti, taat kepada Allah dan Rasulnya, lafi na'im. Mereka berada di dalam kenikmatan. Maksudnya adalah kelak di surga. Karena di surga penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, meskipun ada sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang menjalankan ketaatan itu bukan cuma di surga saja. Tetapi juga di alam kubur maupun di dalam kehidupan dunia ini. Ketika seorang berada di alam kubur ditemani oleh amalannya. Kalau amalannya baik berarti temannya baik. Sehingga betah di alam kubur. Tapi kalau amalannya jelek berarti temannya juga jelek. Sehingga merasa nggak betah di alam kubur. Kemudian dia takut ketika dibangkitkan kondisinya semakin buruk. Berhadapan dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang taat itu juga dirasakan di dunia. Meskipun secara zahir mungkin seorang itu terlihat gak nyaman, kerjanya capek, rizkinya agak seret misalkan. Tetapi kalau seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia berada dalam kenikmatan. Kenikmatan menjalankan ketaatan. Ketaatan itu akan memberikan kenikmatan pada pelakunya. Berbeda dengan kemaksiatan. Ketika seorang berbuat maksiat, mungkin dia menikmati saat itu. Tetapi kenikmatan yang dilakukan oleh orang yang menjalankan ketaatan itu jauh lebih besar. Orang yang berbuat kemaksiatan kadang-kadang gak menikmati. Sudah bosan. Tetapi hukumannya adalah perbuatan maksiat selanjutnya. Sehingga dia gak bisa berpisah dengan kemaksiatan tersebut. Merasa sakit dari perbuatan maksiat tersebut. Dan gak menikmati. Dan terus berbuat maksiat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang menjalankan ketaatan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, semakin mendapatkan kenyamanan dalam hidup ini. Kemudian innal abrara lafi na'im, 'alal araiki yanzurun. Mereka di atas araik, jamak dari arikah. Maksudnya adalah di atas dipan-dipan mereka melihat. Dan enggak dijelaskan melihat apa. Sebagian ulama menjelaskan melihat segala sesuatu yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Melihat segala sesuatu kenikmatan yang ada. Di antaranya adalah kenikmatan yang terbesar. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Orang yang merasakan bahagia di dunia saja terkadang nampak di wajah mereka. Misalkan akhir bulan dan awal bulan. Misalkan ketika turun gaji dengan ketika gaji sudah habis. Mungkin ya terkadang terlihat dari wajah sebagian orang. Ada orang yang mungkin terlilit hutang. Wajahnya nggak sama dengan orang yang lainnya. Ini di dunia. Apalagi di akhirat, di surga. Ketika seorang hidup di surga dengan penuh berbagai macam kenikmatan. Maka akan tampak di wajah mereka berseri-seri. Athar dari nikmat tersebut. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minuman. Dituangkan kepada mereka minuman dari rahiq. Ini adalah jenis minuman yang makhtum, tertutup. Tersegel. Dan gak ada yang buka kecuali siapa? Yang akan meminum dari makhtum tadi. Rahiqin, makhtum. Ada yang mengatakan makhtum maksudnya adalah akhirnya. Maksudnya penutup minumnya. Khitamuhu misk. Yaitu misik. Ada yang mengatakan segelnya misik. Ada yang mengatakan ketika seorang minum dari rahiq tadi. Akhir yang tercium dari mulutnya adalah misik. Kemudian khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah untuk yang demikian itu maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlomba-lomba. Semakin tinggi keimanan seorang, semakin tinggi ketakwaan seorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa mizajuhu min tasnim. Campuran dari rahiq tadi, jadi minuman itu dicampur. Rahiq adalah minuman khamar alladzi la yukhamirul aql.
Minuman yang tidak membuat seorang itu mabuk. Kemudian minuman tadi dicampur. Campurannya apa? Wa mizajuhu min tasnim. Campurannya dari tasnim. Tasnim adalah mata air yang paling istimewa di surga. Dijelaskan pada ayat selanjutnya, ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Sebuah mata air yang diminum oleh orang-orang terdekat atau orang-orang pilihan yang kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla sangat tinggi sekali. Dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka minum dari tasnim. Secara umum penduduk surga minum dari rahiq. Ini adalah minuman yang sangat istimewa sekali. Di antara keistimewaannya adalah ketika Allah ketika dicampur dengan apa? Tasnim. Nah, tasnim itu adalah minuman orang-orang al-muqarrabun. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang minum secara umum, ya, penduduk surga secara umum minum dari rahiq. Ada orang-orang terdekat, yaitu yang langsung minum dari mata air tasnim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk berlomba-lomba. Dan ini juga bisa kita ambil kesimpulan dari ayat yang kelima tadi, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-falah atau kesuksesan itu sesuai dengan bagaimana seorang menjalankan ketaatan di dunia ini. Taib ikhwatal Islam rahimakumullah. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat surat Al-Baqarah yang pertama sampai kelima. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ayat Al-Baqarah yang ke-6, ke-7 dan selanjutnya pada kesempatan yang lain. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV,